Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot teman-teman. Hari ini kita akan melihatkan apa ya judulnya ya. Bentar-bentar. Saya udah mulai lupa nih. Oke, kita masuk ke zodiak ya, Aries. Siapa dia orang yang masih mengingat ya memori-memori tentang kalian dulu. Kita ambil satu kartu energi untuk si dia ini ya. The Chariot, siapa dia ya? Untuk energinya ada The Chariot. Kita pakai tarot yang mana ya? Udah yang ini aja deh. Siapa dia orang yang mengingat kamu ya? Berikan saya kartu ciri-ciri tarot. Oke. Siapa dia orang yang masih mengingat kamu? Ini ada Knight of Wands. Itu kartu ciri-ciri ya. Siapa dia orang yang masih mengingat kamu? Oke. Masih kurang ya, kita tambahkan lagi teman-teman. Sebentar, saya rapikan ya. Untuk energinya ada Knight of Wands. Bukan energi ya, ciri-ciri. Gimana sih readernya ini? Oke, siapa dia orang yang masih mengingat kamu ya? Nah, jadi untuk energi si dia ini ada kartu The Chariot, teman-teman. Yang dimana kartu The Chariot di sini bisa kita artikan dia ini adalah seseorang yang keras kepala ya. Seseorang yang kalau udah ya, misalnya udah menentukan suatu pilihan, ya dia akan tetap di pilihannya, dia tidak mau berubah-ubah, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini aja deh. Sempit ya. Udah gini. Nah, kan makin berantakan, bukannya makin rapi ya. Maaf, yuk kita lanjut. Jadi dia adalah seseorang yang keras kepala ya. Dan juga energinya dia ini mulai bergerak maju nih. Bergerak maju mungkin untuk memasuki suatu lembaran yang baru, petualangan yang baru ya, walaupun dia di sini masih mengingat ya semua tentang memori-memori kalian yang dulu, teman-teman. Untuk ciri-cirinya ada Knight of Wands di sini. Dan juga ini sebenarnya menggambarkan dia ya yang udah bergerak maju ke depan gitu. Jadi ini untuk ciri-cirinya ada Knight of Wands. Seseorang yang mungkin bisa saya artikan orang yang menyukai petualangan ya, teman-teman. Adventure ya. Orang yang suka akan hal-hal baru ya. Orang yang sangat menyukai, bisa kita artikan itu apa namanya? Yang berbau tindakan lah ya, sama aja seperti adventure ya, petualangan ya. Orangnya suka traveling gitu ya. Ini untuk kalau umur ya seumuran atau bahkan lebih muda. Ini lebih ke arah maskulin daripada feminim. Mungkin bisa saja ini maskulin yang bersifat feminim gitu, teman-teman. Ini ada kemungkinan kecil untuk warna kulit ya. Kalau warna kulit ini nggak bisa jadi patokan ya, teman-teman. Ini berkulit hitam atau sawo matang, apapun itu, yang intinya nggak cerah ya gitu. Jadi itu jangan dijadikan patokan. Nah, dia di sini the world. Oke. Dia sebenarnya masih belum bisa memasuki suatu, apa ya, kalau kita katakan itu memasuki suatu lingkungan yang baru lah, belum bisa menyesuaikan, teman-teman. The world ya, dia masih stuck dengan kehidupannya yang gitu-gitu aja. Kalau kalian pernah jalin suatu hubungan ya, dia masih stuck di tempat kalian yang dulu gitu. Oke ya, walaupun dia udah mulai bergerak maju nih di dalam memori ya, bukan apa namanya kayak galau apa enggak, cuman dia masih ingat di sini. Oke, yang dimana juga ini arti lainnya the world ini menggambarkan tentang kalian yang LDR, mungkin ini adalah seseorang yang jauh dari tempat kamu lah gitu, yang dimana transportasinya ini lewat udara nih kalau kartu the world ya, seperti itu, teman-teman. Oke, jadi ada banyak arti di kartu the world di sini, dan kartu the world itu sebenarnya artinya juga ada arti lainnya, menggambarkan tentang dianya yang mencapai suatu keberhasilan. Oke.
keberhasilan, baik itu membuka lembaran cerita yang baru dengan siapapun itu ya, tetapi dia masih ingat kamu. Kalau untuk rasa sedih itu masih ada ya, sedikit lah, galau itu sedikit gitu. Karena dia ini orangnya nggak takut akan resiko ya, dia terus bergerak maju walaupun ingatannya masih ada stuck di kamu. Karena ada sebagian orang dia udah bergerak maju tapi ingatannya itu stuck di kamu, dan kondisi dia itu kayak galau, sedih ya, galau yang berlarut-larut seperti itu teman-teman. Ada orang seperti itu. Nah, ada kartu The Lovers ini menggambarkan kalau kalian itu soulmate ya, yang dimana biasanya soulmate itu sulit untuk lepas karena energinya kuat sekali teman-teman. Oke. Jadi soulmate itu datang ya, nggak harus di saat kita jomblo gitu sendiri, bisa saja di saat kita sudah punya pasangan dia datang ya. Dan dari pelajaran yang saya dapat ya, soulmate itu biasanya datang untuk memberikan kita suatu pelajaran gitu. Begitu juga dengan dianya yang mendapatkan satu pelajaran dari kita teman-teman. Contoh, kalian mendapatkan satu pelajaran itu kayak kalian mulai mengerti arti tentang cinta ya, arti tentang menyayangi seseorang, bahkan rasa sakit pun kalian diajarkan di situ. Seperti itu ya teman-teman, agar kalian tidak terkejut nantinya gitu. Intinya mendapatkan satu pelajaran lah, itu soulmate. Oke, yang dimana juga ini masih ada rasa cinta ya kalau saya lihat ke dia. Oke, saya nggak tahu nih dulu kalian jalin hubungan itu statusnya apa ya. Baik itu kisah cinta segitiga, karena kalau saya lihat oke, maaf ya, kesedak. Ada gambaran tentang salah satu dari kalian yang sudah berumah tangga, atau ini ada gambaran tentang keluarga yang tidak setuju, atau bahkan salah satu dijodohkan. Oke, seperti itu. Di sini dia dihadapkan oleh dua pilihan teman-teman. Dia bingung nih. Oke, walaupun dia udah mulai bergerak maju, tetapi ada di satu sisi itu dia kayak bingung juga ya, mau mengambil jalan kemana gitu. Kembali ke kamu atau terus lanjut ke depan gitu. Ada, pasti ada rasa bimbang dan goyang, itu ada ya. Walaupun kelihatannya dia di sini udah berhasil ya bergerak maju, tetapi dia mungkin sempat terhenti ya, dihadapkan oleh dua pilihan. Yang dimana juga dia di sini masih mengingat kamu ya, tetapi dia itu kayak apa ya, mengingat itu hanya sebatas mengingat, nggak ada rasa ingin balikan, itu nggak ada ya. Dia sudah merasakan suatu kepuasan, dia hanya bisa nih, ada gambaran seseorang yang duduk tersenyum dengan cups yang sudah lengkap ya, piala-piala yang sudah lengkap teman-teman. Dia hanya bisa meratapi ya suatu keberhasilan yang dulu pernah kalian jalani, yang dimana kondisi dia itu temperance sekarang. Dia mulai menciptakan suatu tujuan yang pasti dan jelas. Nanti kita akan lihatkan dia ke kamu itu perasaannya seperti apa ya. Tenang aja, nanti kita lebarkan ya. Nah, jadi temperance ini dia mulai ini menciptakan suatu tujuan yang pasti dan jelas, yang seperti saya katakan tadi ya, ini udah 2 kali saya ngomong. Di samping itu juga dia ingin suatu ketenangan teman-teman. Mungkin ada rasa trauma dia menjalin suatu hubungan kisah cinta dengan kamu ya, atau bahkan kalian dulu hanya sebatas teman, tetapi ada rasa cinta yang mungkin kamu tidak tahu atau bahkan dia tidak tahu ya. Itu ada biasanya seperti itu sebagian dari kalian ya, karena ini pembacaan umum. Oke. Apalagi di sini. Dan juga ini mungkin menggambarkan dulunya kalian yang di sini ada perbedaan keyakinan atau bahkan perbedaan tujuan ya. Mungkin juga arti dari The Chariot juga menggambarkan tentang hubungan kalian yang dulu-dulunya masa lalu ya, bisa juga connect ke situ. Mungkin kalau memang connect kepada kalian ya, sebagian dari kalian. The Chariot itu biasanya tentang kalian yang menjalin suatu hubungan dulunya tidak mau mengalah satu sama lain, ada keegoisan teman-teman. Sehingga terjadi suatu kehancuran di dalam hubungan ya. Begitu juga dengan The Lovers. Di samping artinya yang soulmate ya, cinta, gairah, tentang seks juga ada di sini. Ini juga menggambarkan kalian yang harus bisa saling terbuka, oke? Agar apa? Agar hubungan ini nggak hancur ya. Tetapi kalau kita lihat dari judul ya, udah pasti hubungan kalian ini antara berakhir ya, ending, hilang komunikasi, karena judulnya dia yang masih mengingat tentang kamu ya, tentang memori-memori kalian yang dulu. Oke. Sampai di mana kita, yang dimana juga di bawahnya ada Three of Wands. Dia telah mengambil suatu keputusan yang pasti dan jelas. Makanya ada Temperance juga di atasnya. Dia udah menciptakan satu tujuan yang pasti dan jelas. Dia mengambil keputusan yang dimana itu dia harus melepaskan keputusan-keputusan yang lain. Contoh nih,
Dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan karena kamu udah punya keluarga, udah punya suami atau istri gitu ya. Atau bahkan dia mengambil keputusan untuk melepaskan kamu, atau bahkan bagaimana lah cara hubungan kalian ini bisa berakhir ya. Dikarenakan sesuatu hal itu juga bisa, teman-teman. Intinya dia mengambil suatu keputusan yang sudah dia pegang ya. Dia ini udah ada di pintu gerbang ya, pintu gerbang awal dari apanya dia, perjalanan dia menuju ke cerita-cerita dia ke depannya nanti gitu. Intinya kalau kita singkat itu awal dari kisah barunya si dia nih gitu. Three of Wands di sini. Karena kalau kita udah mengambil satu keputusan, yaitu jalan ke depan itu masih panjang gitu ya. Nah, seperti itulah kondisi dia. Oke. Di atasnya ada 10 cups. Nah, dia di sini bisa saya artikan mungkin ada kaitannya dengan keluarga ini ya, teman-teman. Baik kalian yang tidak direstui ya oleh keluarga, baik karena agama atau apapun, atau bahkan salah satu sudah berkeluarga, berumah tangga gitu ya, atau bahkan ada gambaran tentang anak ya, apapun itu, atau bahkan ada gambaran tentang pernikahan yang gagal di sini. Kalau saya lihat kurangnya kerjasama di dalam hubungan itu juga bisa ya. Oke, di bawahnya ada 9 pedang. Nah, makanya di samping saya bilang tadi dia udah berhasil move on ya, dia itu rasa sedih dan galau itu ada, tetapi tidak berlarut-larut ya. Hanya kepikiran, nggak terlalu berlebihan lah gitu, teman-teman. Oke, maaf ya goyang kameranya. Nah, seperti itu. Udah 11 menit ya. Ayo kita lihatkan sekarang untuk perasaan dia kepada kamu ya, dan kamu kepada dia. Kamu kepada dia, 3 kartu aja. Ada Seven of Pentacles. Oke, ada King of Pentacles. Ini juga mungkin makin melebarkan dari pembacaan ini, teman-teman. Dan untuk si dianya ada Queen of Pentacles, Page of Swords, terakhir ada Page of Pentacles. Nah, kalau saya lihat ya, perasaan kamu di sini, kamu masih stalking dia ya. Masih stalking ya. Contohnya kamu nonton video tarot ini ya. Gitu ya. Atau bahkan kamu di sini menunggu suatu peluang ya, teman-teman. Atau bahkan juga ini menggambarkan tentang kehidupan kamu yang mulai lagi yang mulai mencari satu pekerjaan. Ada gambaran seperti itu sebagian dari kalian. Atau bahkan juga si dia ini adalah seseorang ya yang berasal dari satu tempat pekerjaan dengan kamu ya, itu juga bisa. Di sampingnya ada kartu Justice. Perasaan kamu kepada dia ini kayak apa ya? Udah ending, udah berakhir ya. Justice itu hubungan yang udah ending. Ada gambaran tentang perceraian, ada gambaran tentang kebohongan yang terungkap ya. Ini beberapa arti dari kartu Justice saya sebutkan, kalian sesuaikan ya. Atau bahkan hubungan yang tidak stabil, hubungan yang tidak ada keadilan di dalamnya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk si dia Queen of Pentacles, dia masih meratapi juga masalah yang sedang terjadi. Bukan meratapi masalah ya, kayak masih ada lah mengingat satu kenangan. Ini sama kayak ini 9 cups ya di sini. Dia masih mengingat gitu. Oke, teman-teman. Di samping itu juga kalau saya lihat dia ini adalah seseorang yang kesepian. Dia sering merasakan kesepian, teman-teman. Page of Swords. Nah, ada gambaran tentang komunikasi yang sudah terputus, terblokir ya, atau bahkan ada suatu pesan yang ingin dia sampaikan tetapi belum tersampaikan. Yaitu apa? Yaitu adalah rasa bersalahnya dia. Ada Page of Pentacles. Dia ada rasa bersalah di sini. Ingat ya, teman-teman, kalau kita ada rasa bersalah dan ingin meminta maaf ya, bukan kita ya, adalah sebagian orang gitu. Nggak harus dia itu salah dulu gitu. Walaupun si orang itu salah ya, dia tetap meminta maaf gitu. Ada orang seperti itu, teman-teman. Walaupun kita nggak salah nih, kita tetap minta maaf gitu ya. Nah, itu lebih jelasnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ayo kita tutup dulu dari pembacaan kali ini. Oke, Aries, bisa kamu raba siapa orang ini ya. Kamu harus pikirkan dulu ya, saya lupa bilangnya di awal video. Pikirkan siapa dia, siapa orang ini ya. Tetapi ya mungkin kamu ngerti lah, pasti connect ya. Dari pembacaan ini kamu pasti connect, karena ada menyangkut tentang kisah-kisah kalian yang dulu. Kayak itu tadi yang saya sebutkan, ada perbedaan agama, ini kemungkinan kecil. Atau bahkan pernikahan yang gagal ya. Atau bahkan hubungan yang memang berakhir karena keegoisan. Atau bahkan karena salah satu sudah berumah tangga ya. Atau bahkan apapun lah gitu. Kalian pasti ngerti siapa orang ini gitu. Kalaupun kalian gak ngerti, gak ngerasa cocok, itu bukan ditujukan untuk kalian nih video gitu ya, teman-teman.
Jadi ambillah satu pelajaran gitu dari pembacaan kali ini. Sekarang kita tutup dulu. Kalian bisa request ya di kolom komentar judul-judul apa yang akan saya bacakan nanti ya. Bisa bantu-bantu lah gitu ya. Atau bahkan kalian ingin dibacakan ya, tetapi saya belum pernah buat judulnya. Apapun itulah, request aja kalau kalian mau ya. Dan juga di sini kalau kalian mau persona reading, kalian bisa japri saya lewat WA. Itu nanti saya cantumkan di deskripsi. Kalian bisa buka ya di deskripsi. Dan Instagram saya juga ada di situ. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Bye.